Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana asyrafil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayuhal hadiruna wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Ta'ala telah memberikan kepada kita memandung menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah kita maklumi bersama bahwasanya umat Muhammad adalah menjadi pemimpin-pemimpin umat-umat yang lain, baik di dunia maupun di akhirat kelak, yang mana lebih oleh Allah Ta'ala kepada umat Muhammad dengan syariat-syariat yang sangat ringan, tetapi dengan pahala yang sangat berlipat ganda. Yang mana kita maklumi umat-umat yang awal, apabila mereka ingin bertobat kepada Allah, syarat diterima taubat harus draw ke draw. Tetapi umat Muhammad diterima taubat oleh Allah Ta'ala dengan beristighfar dan menyesal terhadap perbuatannya. Umat-umat yang awal disyariatkan beribadah khusus di tempat-tempat ibadah yang khusus. Hanasah beribadah selain tempat-tempat yang kali ditetapkan. Tetapi keringanan kepada katanya umat Muhammad, dia tak semayang berangkapat je. Tanya sibuk iblang, tak semayang ada belang pisah. Ada bak jalan pisah. Di rumah katanya juga sah. Maka ibadat umat Muhammad dimanapun sah dilakukan. Berbeda dengan umat-umat yang terdahulu, mesti beribadat di tempat-tempat yang khusus, tempat ibadat yang khusus. Nyan Allah Ta'ala telah memberikan kepada katanya umat Muhammad keringanan dalam beribadah, tetapi mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Nyau menyata dengar hadis-hadis tentang fadilah-fadilah. Nah, fadilah semayang tarawih, kadang-kadang si malam tak semayang lagi mendapatkan pahala nabi-nabi yang awal. Getanya bersedekah kepada masjid, walaupun ubi sarang burung yang bagaikan getanya bangun istana dalam surga. Memang umat Nabi Muhammadnya adalah umur nujuk oleh Allah Ta'ala sangat pendek, sangat tuan. Getanya umur 60 tahun yang kadang tak sakit. Tapi umat awal 60 tahun yang baru bayi. Siribe tahun yang umat Nabi awal. Tetapi umat Nabi Muhammad 60 tahun kabeh tuha-tuha katanya. Jadi ingat sabuh cerita Nasira urinang sedih karena kamu meninggal anak. Mengadu buat Nabi Musa, wahai Nabi Allah Musa, lun sedih tak orangnya pakan karena anak lun kau meninggal dunia. Maka ditanya oleh Nabi Musa, wahai ummi, wahai orang cik, padum na umu anak rona sedih tak meninggal. Gepegah ubud tak matang anak lun, baru 200 tahun umu. Sedih tak, baru 200 tahun umu. Maka Nabi Musa nasihat kepada ibunda tersebut, wahai ummi, menyedrona udit bak masa Nabi Muhammad umur 60 tahun yang urunyan kabeh tuha-tuha madu. Karena umat-umat Nabi awal 200 tahunnya mata ubud, rata-rata umur urunyan 1000 tahun 30 tahun umur.
Maka disuut oleh ibunda muno, wahai Nabiullah Musa, seandainya hilun udit bak masa Nabi Muhammad, maka hanlun mitapeng hanlun pegat rumah. Pusit lun juga apa yang mungkin aju lompreh mati mentang karena siat sagai. Karena cuma 60 ton. Karena umat Nabi awal itu ciri beton umum. Tetapi pahala yang dilimpahkan oleh Allah Ta'ala kepada umat Muhammadnya berlipat ganda. Umat Nabi awal difardukan sembahyang lam tiura sabah wate, tapi umat Nabi Muhammad 5 bawah wate walaupun ramai orang nak sembahyang. Nyo kelebihan sebenarnya. Umat Nabi awal hana sembahyang Jumaat, tetapi umat Nabi Muhammad na sembahyang Jumaat. Dan barang siapa kerja Jumaat 3 minggu 3 dengan ikhlas, maka lagi mendapatkan pahala haji ataupun pahala umrah yang mabrur. Yang beda. Jadi menangkah kelebihan yang akan dijual oleh Allah Ta'ala kepada kita mandum sebagai umat Muhammad. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan, kita anugerahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada uronyo kita tarayakan maulid Nabi. Ino naurungkeun maulid. Naurungkeun maulid. Tah yang betul ya. Nyan payah jawab le berogo beut katik kata beut. Nyan si jawab le. Maulid, maulid. Maulid, maulid. Maulid. Ma maulid? Berarti salah katanya orang Aceh yang akan maulid. Nah yang kan maulid. Maulid nah, mulut. Getanya orang Aceh biasa ada kan apa? Mulut. Malut kalau elok tu. Tak. Jadi kita rayakan Maulid Nabi Muhammad. Jadi menyebutulih mari kita merayakan Maulid Nabi, hana tulis Maulud. Maulid. Betul boleh kita Maulid ataupun mulud ataupun maulud yang dua buah kalimat. Menyemulud, makna maulud adalah mauludun, maknanya yang dilahirkan. Jak tak peraya maulud Nabi, jak tak peraya yang dilahirkan, tak peraya Nabi. Masa orang kan maulud, jak ada maulud, jak tak kalori maulud, jak tak berzikir maulud. Nyapa mana jak berzikir maulud? Jak berzikir maulud bermakna jak tak ingat kepada Nabi. Jak tak kanduri melut. Pemana kanduri melut? Jak tak pajuh kanduri bak kanduri ke Nabi. Ya. Yang kedua berarti maulid artinya yang dilahirkan. Yang lahir so Nabi Muhammad. Yang maulid. Nah yang ke maulid. Maulidnya waktu jak tak maulid. Maulid. Pemana maulid? Iaitu dapur raya uro lahir Nabi Muhammad. Nabi makna tetapi sabah tujuan. Na orang yang berzikir, na orang yang pajuh kalori, insya-Allah bak bengahnya katanya kalengkap siata hanya tak pajuh kalori. Karena menyetilatan tu hai tak duli. Tapi menyiblang sampai pukul 12 nya hanapah lah. Nyiblang kan, nyo pada dulu yo. Nyarulu ino mangat adu na yang kipas angin lo kan kamangat adu tapi punya sampai pukul 12 sang hek dia baca. Jirat alhamdulillah berarti. Jadi kembali long kepada getanya merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallamnya adalah telah dilakukan oleh Rasulullah. Dalam Al-Quran letaknya menceritakan tentang kelahiran Nabi-Nabi awal. Ucapan selamat wassalamu alaika yauma wulidta wa yauma ub'atsu hayya. Salam kepadamu wahai Nabi Isa, hari kamu dilahirkan dan hari dibangkitkan akan kamu. Yang Allah Ta'ala mengucapkan salam kepada Nabi Isa. Allah Ta'ala mengucapkan salam kepada Nabi Isa, uro lahir Nabi Isa,
maka menyeka Nabi Muhammad lebih aula dan lebih cocok kena mengucapkan salam juga. Ya kan? Kemudian pernah Rasulullah ditanyakan puasa urus Senin. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumil isnin. Rasulullah pernah ditanyakan puasa urus Senin. Maka Rasulullah jawab, fihi ulitu wa fihi unzila alaiha. Pada hari Senin aku dilahirkan dan pada hari Senin diturunkan wahyu kepadaku. Jadi tentang katanya puput merayakan Maulid Nabi-nya, nak puput oleh Nabi. Tetapi Nabi dengan jalan untuk berpuasa. Tapi Nabi ke puasa ke Maulid, tanya kan puasa, malah tanya lebih le makanan. Jadi jawaban dia mana? Intinya Nabi Muhammad melakukan ibadah-ibadah wate uro lahidro ke Rasulullah. Wate Rasulullah dilahirkan, maka Rasulullah melakukan ibadah walaupun dengan berpuasa. Maka wate uro lahir baginda Rasulullah bagi kitanya jid untuk melakukan ibadah-ibadah berupa ibadah yang lain. Jid tak selawat kepada Nabi, jid tak mekanduri, dan jid bersiraturahmi. Adapun jid sama dia lagi yang menabung ada puput. Lagi yang kali dah puput menawati tak sama dia. Itulah berupa dalil bagi kitanya tentang merayakan Maulid Nabi Muhammad yang kali dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan hadisnya adalah sebagai dalil untuk merayakan Maulid Nabi tentang Rasulullah berpuasa urus Senin. Padahal menyata kira-kira yang titip Senin katanya harus bela dah baca selawat. Hai urus Jumaat pi bela, urus Senin pi bela. Namun urus Seninnya sunat puasa Senin. Pakan karena Nabi lahir urus Senin. Sunat puasa Kamis karena urus Kamis dinaikkan amalan-amalan katanya. Jadi Rasulullah puasa urus Senin karena memang untuk merayakan kelahirannya. Kemudian salawat dan salam marilah kitanya sampaikan kepada al dan sahabat beliau yang seiring bahu seayun langkah dalam menegakkan kalimatul haq la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Juga kepada ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin dan ulama-ulama yang muktabar yang nasi dosa patra. Semoga Allah Ta'ala panjangkan gure-gure kitanya mandum, gure kitanya di kampung, tumpu di kampung yang telah gebimbing kitanya, yang telah bersusah payah kadang-kadang disiraturahmi dengan kitanya watena kanuri udip, watena kanuri mati. Mendoakan kitanya tempat kita mengadu berbagai macam masalah, tempat kitanya laki doa di guru-guru di kampung kitanya. Semoga Allah Ta'ala nepedruk segala hajat dan nepesihat uringnya mandum. Amin ya rabbal alamin. Dengan berkat maulid yang kita rayakan pada pura yang sangat mulianya. Jadi tausiah singkat. Nyo karak si tengah jam panena baru 10 minit. Jadi padu-padu hal yang perlu kitanya ingat kembali. Kadang-kadangnya menjadi pelajaran bagi kitanya mandum yang belum pernah tak dengar, semoga bujit ke pelajaran, dan yang kan pernah dengar bujit ke ulangan kitanya mandum, baik kepada lun maupun kepada hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekah dengan ibundanya Aminah, ayahnya Abdullah. Ketika Rasulullah dilahirkan bebelah abad yang lalu, 1000 tahun yang lalu, nyo kota Mekahnya adalah sabuh nanggro yang udip kehidupan maju. Tetapi bukan maju di segi agama, maju karena kemajuan tertentu. Contoh, di masa orang Arab
Nyan punya orang Arab nyan pandai bersyair, nyan pasti ramai orang turi. Nyan masa kehebatan orang Arab. Kemudian di kota Mekah nyan nak Kaabah, nyan seluruh penjuru dunia akan berziarah kepada Kaabah. Dumpa agama. Agama Yahudi memuliakan Kaabah, agama Kristen memuliakan Kaabah. Seluruh agamanya dianggap Kaabahnya adalah tempat yang mulia, sehingga Kaabahnya menjadi kunjungan-kunjungan di kota Mekah. Namun so yang jaga kota Mekah, yang jaga kota Mekah adalah Bani Naufal. Nyan Bani Naufalnya adalah Bani Naufal dan Bani Syamsin. Nyan dua buah Bani nyan adalah keturunan daripada Rasulullah, nek daripada Rasulullah. Kemudian yang menjaga Kaabah dipundakkan kepada Abdul Muttalib. Nya Abdul Muttalib nek daripada Rasulullah, nya menjadi penjaga Kaabah. Menye saboh suku tu adapun adun yang lain, nya penjaga Nanggro, yang mat Nanggro dan yang mat Kaabah. Setiap tro urang dari luar kota Mekah, nya gepujame sabi-sabili Abdul Muttalib. Gebi makanan, berbagai macam makanan gebi. So manteng yang truk daripada Nanggro Syam, Nanggro Palestina, nya nepujame sabi-sabi. Sehingga Abdul Muttalibnya menjadi tokoh yang sangat disegani. Bak siuro biasa kita dengar dalam surat Al-Fil. Jin tu ne baca menyahana Quran tu bak terjemahan pina kan. Bunak bak terjemahan Quran tu jin tu bak ayat tersebut tentang kejadian burung ababil yang burung tersebut menghancurkan tentera Abraham. Abrahamnya daripada Nanggro Syam. Jak kenan kota Mekah untuk menghancurkan Kaabah. Karena iri dan dengki melihat Kaabah menjadi peminat pengunjung yang seluruh dunia. Maka berdoa oleh Abdul Muttalib, ya Allah, nyu Kaabah atadro ni ya Allah, maka lu serahkan badro ni ya Allah. Jadi doa Abdul Muttalib bauronya agak lucu baca ada dia dengar. Kaabah diserahkan ba Allah. Kemudian di sekeliling kota Mekah, Abdul Muttalibnya na pelihara kambing, na pelihara binatang-binatang, contoh ji unta. Dia pegang peman bak penduduk kota Mekah. Wahai penduduk kota Mekah, Kaabah kalau serahkan ba Allah Taala, urun-urun be kabuk-kabuk li ke. Tetapi lumo unta kambingnya talun, cok nu apa saya ada ke. Tiada akan truk tentera Abraham. Ji, punya kambing ro ke dia pertama ngelawa Kaabah, hana ria jaga api tentera Allah. Nyan agak lucu dia dengar ceritanya. Masa Abdul Muttalib Kaabah geserah haju ba Allah hana gejaga, sedangkan kambing harta ro ke geyupo guna gampung untuk naurun jaga. Maka apa hikmah ji? Betapa lagi tanya. Walaupun kitanya hana tak peremen ke agama Allah, yang namun Allah Ta'ala akan diperemen ke agama roh. Dan Abdul Muttalib kenapa ke? Nyo memang ada Allah Ta'ala. Berarti Allah Ta'ala yang jaga alam, tak aku jaga api. Hana saboh hana saboh kehebatan balun. Hana sanggup belum menjaga lagi-lagi nyo. Maka geserahkan ba Allah Ta'ala Kaabah ba uronyan. Kiban yang ba Allah Ta'ala. Tapi karena hartanya titipan Allah, dalam agama katanya hanjit tak bawa harta, tetap hartanya gui puau kampung jin. Maka ji lumo tanya bawa jalannya puau rumah. Sebenarnya benar. Melasah dah hana ta'i melasah hanya gejaga oleh Allah. Hamenan li tak pegah. Agama gejaga oleh Allah. Tapi harta beda titi. Nyo yang lumo kambing na bajalan hana pinah-pinah aju. Itu na bajalan dum. Sebenarnya kamu nanya lumo tak puas, kambing tak puas rumah, manuk juga tak puas rumah. Karena dalam agama juga kayu jaga hartanya hagbi bebe. Jadi kembali long kepada mana? Keserahkan ba Allah. Wate keserahkan ba Allah Taala, memang Allah Taala kasiap. Kan siap urangnya memang kasiap. Ba Allah Taala yang menjagakan sesuatu.
Maka ketika truk tentera Abraham untuk menghancurkan Kaabah, langsung Allah Ta'ala sambut dengan burung ababil. Yang kita maklumi, ia tak dalam kamus, burung ababilnya ticim ujian-ujian. Nya ticim ujian-ujiannya dime bate lehene. Sine ba akiwi, sine ba akiunun, sine tu ba babah. Daripada teman batanya min sijil, daripada neraka jahanam. Yang berarti menandakan hebat tak azab neraka jahanam. Pedih tak azab neraka jahanam. Dime bate matang lehene yang ubud. Ube nukun ime ne bate ha ube ime le dicem. Bani na raya ta bani na ime bate siton mali dicem. Kan lehene ime kau bebe nukun nan si tengah nukun ime lehene tapo me. Maka tentera Abraham, yang tentera tersebut dengan pasukan gajah, jak daripada Nangro Habzi. Nangro Habzi pun Nangro Syam. Syam. Daripada Nangro Syam. Jadi siap untuk menghancurkan kota Mekah dan Kaabah. Bahawa tenyan bantruk bak perbatasan kota Mekah dihadang oleh burung ababil ataupun ticim ujian-ujian. Yang muno pasukan terlatih, lengkap dengan senjata, siribero pasukan dengan gajah, kan dengan unta dan kan dengan kuda, dengan gajah. Memang pasukan luar biasa. Yang gajahnya menyekap ipatih katanya. Nyepu yang terpegah ipatih. Ni hanai patih si hanai patih kan, menyai pegah. Pokoknya walhasil tak kena ju, gajahnya adalah sebuah binatang yang tegak datang, menyebungi gajah habis berubah madu. Tetapi Allah Ta'ala gena hina pasukannya, akan dihancurkan dengan binatang yang sangat kecil, yaitu burung ababil. Disambut oleh burung ababil. Dalam sejarah dinyatakan bahwasanya penuh langit dengan burung ababil madu. Hanaduh le langit hitam madu, tutup matauro. Watetruk di berbatasan kota Mekah, langsung dirhom senjata-senjata daripada api neraka mono, iaitu batai yang ubud-ubud. Yang kena mbak ule akan tumbus kedih bak aki, yang kena mbak dada akan tumbus likut, yang kena rak samping akan tumbuh rak samping kanan ataupun samping kiri. Memang unta bukan tengah di atas gajah, maka akan tumbuh dari ule hingga truk gajah-gajah hancur madu. Itulah serangan-serangan yang dikirim oleh Allah Ta'ala daripada api neraka melalui burung ababil. Nyan kenyan tahun kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab sejarah dinyatakan bahawa sahaja berpuluh uro setelah kejadiannya baru lahir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir Nabi Muhammad setelah kejadiannya, maka diruntuhkan Kaabah, bagian berhala-berhala yang ada dalam Kaabah. Yang di Kaabahnya, tu urang Aceh, urang Jorimba, yang tu pegah berhala roh masing-masing. Yang contoh, pura-pura ada pegah. Hanaruh danyo pian. Tu daripada Nangro Iraq, pegah berhala roh masing-masing. Teruk daripada Nangro Yaman, pegat berhala roh masing-masing. Pokoknya di Kaabahnya berhala siapa-siapa. Nah siribe macam teruk urang, siribe macam berhala. Nah yang dari menurut urang kaya, maksud urang Aceh kaya-kaya, berarti dari tu ada kaya. Maya urang lain lom urang ngasin-ngasin. Kakak pegat ngangan batai. Maksud urang cara pegat kuih, ngangan kuih ke pegat. Berarti kuan tu kuih Tuhan. Nya kada paju Tuhan. Yang kemenan. Yang di Kaabahnya berhala penuh. Menurut kaum, menurut sukunya berhala siapa-siapa. Menurut kehebatan. Maka waktu malam lahir Nabi besar Muhammad, runtuh berhala dengan sendirinya. Nyo melambangkan bahawa saji akan truk kebenaran, akan hancur kebatilan. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Ketika truk yang hak, maka hilanglah kebatilan. Dan yang hak akan tetap benar, yang batil tetap akan salah. Nabi Muhammad leka diidam-idamkan li ibu-ibunda bak masanya.
Nah, baca kitab Injil, kitab Taurat, kepegang akan lahir Muhammad. Yang Nabi Muhammadnya akhir zaman, tengok. Nabi akhir zaman. Maka sebelum lahir Nabi Muhammad, si tahun 2 tahun, 10 tahun sebelumnya, urang galak tak bohna Muhammad mendung-mendung. Dalam sejarah, truk 10 orang urang si bawa masanya, bohnan Muhammad anak ke. Mudah-mudahan Allah juga Nabi akhir zaman. Yang dalam kitab bertulis yang katua lang 10 orang yang bernama dengan Muhammad. Salah sirahnya adalah yang masuk Islam. Dudo tiro nak yang masuk Islam. Yang lain hanya merupa dengan Islam. Lain awai meninggal terserah. Yang dalam sejarah tu panjang lon dah pegang. Hawat urang berjit anak ke Nabi akhir zaman. Bohnan Muhammad manu-madum bohnan Muhammad bawa tanyan. Tetapi yang lahir Nabi Muhammad tetap di kota Mekah. Sebenarnya Ahmad nama Nabi Muhammad dalam kitab Injil ataupun kitab Taurat. Namun Allah Ta'ala mengilhamkan kepada Abdul Muttalib, kakek Rasulullah, Nabi Muhammad dinamakan dengan Muhammad. Maka urangnya getanya Mbak Abdul Muttalib, wahai Abdul Muttalib, lima samaita ibnaka Muhammad, pakan ya abuhnan anak rona, maksud anak no cucu rona Muhammad. Padahal sebelum jihana yang bernama Muhammad, sebelum jika hana keturunan Nabi nama Muhammad yang najamun Ibrahim, Yakub, yang nek-nek daripada Nabi katanya. Sampai Nabi Adam kena, Nabi Yusha antara Nabi na Yahuda antara pokoknya jamun ke jamun keturunan daripada Abdul Muttalib hana yang Muhammad sampai tu Nabi Adam hana Muhammad. Maka nekun oleh Abdul Muttalib lun bohnan Muhammad supaya Muhammadnya dipujikan oleh manusia sehingga akhir zaman. Maka nama yang paling afdal adalah termasuk nama Muhammad. Jadi katanya kadang-kadang cucu katanya anak-anak katanya kabar tabuhan Muhammad nyo boleh pegah fadilah betul. Apa makna nama Muhammad? Muhammad adalah nama Rasulullah dan malaikat diciptakan oleh Allah Taala sira malaikat untuk jak sabar bak rumah Muhammad untuk memberikan rahmat. Yang menyena Muhammad rumah tu, yang sabar terus malaikat untuk gepai rahmat ke rumah tanya. Man Muhammad lo beruakai nya ilmu nya masalah ilmu. Beruakai aju hana masalah ino yang namun gepai rahmat li malaikat kepada rumah yang nama Muhammad. Tapi perlu kita perhatikan baik Muhammadnya M. Muhammadnya kan M. Muhammad ju. Lalu ke bona ke benar M Yusuf M kan Muhammad. Nya M hanaruh, sabu hanaruh lah hadis. Dalam hadis dinyatakan Muhammadnya akan truk malaikat rahmat untuk lepai rahmat bak rumahnya. Maka bak bak taih tanya rumah geplai rahmat bahkan karena memang nan tanya Muhammad. Adapun nan anak tanya Muhammad. Yang baik tay abuh M Yakub, M Ibrahim, BM nyobu Muhammad memang. Lalu kata salah dia kata M. Nya mesti tanya ibu-ibu guru di rumah tikula, waktu terima anak mi barunya, menya betuleh M Yusuf. Tak tanya mbak anak mi nya. Dok BM Muhammad Yusuf ju. Muhammad Yusuf ju. Tengah bak ijazah je tu Muhammad Yusuf ju BM. Nya kata boh M kahana ruli tengok. Nya adalah rahmat bagi orang-orang yang bernama dengan Muhammad. Cerita kembali Abdul Muttalib menamakan cucunya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dicok oleh Abdul Muttalib Rasulullah nekelilingi kota, nekelilingi Kaabah. Dan membaca selawat yang biasa kita dengar, sallallahu alaikallahu ya adnani. Ini adalah selawat daripada Abdul Muttalib. Nya Abdul Muttalib Nicok tujuh nekeliling kota nekeliling Kaabah sebanyak 7 ke nepu tawaf Nabi Muhammad. Karena memang tawafnya kana sejak masa Nabi Adam zaman kana tawaf. Bahkan malaikat pun zaman sebelum manusianya kagak tawaf di kota di Kaabah. Maka bawa watenya nyo ajaran Nabi Ibrahim juga na tawaf. Nepu tawaflah cucunya yaitu Muhammad. Bawa watenya Abu Lahab. Abu Lahab tu.
Apa Nabi Abu Lahab? Paman Nabi Abu Lahab. Senang tak tahan lahir Nabi Muhammad. Pakai senang karena truk Suwaibah Aslamiyah yang lamit gopnyan. Nya Suwaibah Aslamiyah lamit ke? Wahai Abu Lahab. Abu Lahabnya kan Abu ayah, Lahab mana di? Huwa ni mata. Memang namanya kan Abu Lahab. Ibnul Uzza. Oh, Abdul Uzza. Abdul Uzzanya hamba betung di mana haji. Tapi urun tetap gaya Abu Lahabnya tetap Abu Lahab, karena memang hu muka mungkin tepi-tepi kan. Duduk Abu Lahabnya dalam Al-Quran api yang menyala. Jadi lain-lain makna. Lain-lain makna dalam Al-Quran maknanya api menyala, tetapi menyaur Arab jamun gaya Abu Lahabnya karena Abu Lahabnya muka gemerah tepi-tepi. Gaya Abu Lahab. Nah, lamidnya yang bernama dengan Suwaibah Aslamiyah. Ni lapor ba Abu Lahab, wahai Abu Lahab, cucoro anak kemunro ni kalahi yang cukup ganteng dan cukup cantik rupa. Tuh, yaitu dengan nama Muhammad. Maka Abu Lahab senang dan gembira karena Suwaibah Aslamiyah kalian pegah nyo lahir anak kemunro ni, maka kata Suwaibah Aslamiyah uronyo kata merdeka. Nyamban senang Abu Lahab waktu lahir Nabi besar Muhammad. Karena senang taat Abu Lahab waktu lahir Nabi Muhammad, maka walaupun Abu Lahab nyo menulis dalam Al-Quran memang api begen asal neraka jahanam, tetapi setiap malam Senin, setiap urus Senin Abu Lahab nyo diringankan daripada azab kubur. Pakon karena senang kepada kelahiran Nabi. Nyatro Abu Lahab senang ketika kelahiran Nabi Muhammad. Maka Allah Ta'ala maha adil. Kiba maha adil karena ganyanna kebaikan kepada Rasulullah, bahkan pembereka sabah lamit urus Senin Abu Lahab diringankan daripada azab kubur, yaitu ditulis dalam kitab syarah Muslim bahwasanya Abu Lahab setiap malam Senin keluar susu daripada tangan-tangan beliau. Nyan Abu Lahab tengah tutung dalam neraka. Nya tengah tutung dalam neraka Abu Lahab. Tapi setiap urus Senin tinggal berarti tak ada. Tinggal setiap urus Senin nyo akan ditubik susu ino dari jaro-jaro Abu Lahab dan akan gepit susunya genya merasa ringan daripada azab mano. Lagi tanya iblang nah, tanya iblang kan suam tat. Tapi kata JMI BO kan kagak ada suam becut. Tetapi suam tak suam. Hang ada suamnya. Suam tak suam kecuali karudo baru nak suam li. Jadi nyan Allah Taala Maha Ali geringankan kepada Abu Lahab. Tetapi sayang Abu Lahab nyo hana beriman. Hana beriman Abu Lahab. Urufun lahir Nabi sangat senang, gembira, tetapi bak dudo ka benci kepada Rasulullah. Nah, urung senang terhadap uruf lahir Nabi. Lagi contoh tanya, uruf lahir kita senang, uruf-uruf lain juga senang. Nah, urung senang urufun tok. Contoh dia Abu Lahab. Nya tinggal hana senang gele. Nah, yang hana senang sama sekali dari fun lahir Nabi Muhammad Kabala je. So, yaitu syaitan. Iblis dan syaitan waktu fun lahir Nabi Muhammad nyo adalah Kabala. Menyebabkan getanya tak pesesat masyarakatnya itu mah patung. Kaabah ipegat ke patung madung. Di sekeliling Kaabah itu mah patung. Bahkan na urang yang muzina dalam Kaabah. Bak masanya waktu lahir Nabi Muhammad bala cukup baik bagi syaitan karena hana ihli dipesesat orang. Teman nak sabah kelompok tu yang hana tenang. Kelompok sabah tu yang hana tenang si orang lahir Nabi. Apa kan? Kelompok yang hana tenang yang yo. Bukan nak sama dengan syaitan yang hum terserah. Yang pokok syaitan adalah hana senang waktu lahir Nabi Muhammad sampai kiamat dunia hana senang. Tetapi Abu Lahab waktu lahir senang, duduk ke hana senang li. Semoga kita yang menjadi kelompok yang pertama, yaitu senang waktu lahir Nabi besar Muhammad hingga katanya insya-Allah tahu di undang roh akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi menangkeh sedikit sejarah kelahiran Nabi besar Muhammad. Singkat matang tak pegah, Nabi Muhammad berada di kota Mekah sebanyak 11 tahun, mendakwahkan tauhid.
Kemudian hijrah kepada kota Madinah sebanyak 10 tahun berdakwah, dan di kota Madinah difardukan berbagai macam ibadat-ibadat. Di kota Mekah cuma menguatkan tauhid. Ketika teruk ke kota Madinah baru nak syariat-syariat karena ketauhidan kakuat. Kemudian pada akhirnya Nabi Muhammad pulang lagi ke kota Mekah. Waktu Nabi Muhammad pulang lagi ke kota Mekah, awak kafir zaman yang pernah benci Nabi mandum kabih kocar kacir, ya mandum-mandum. Karena dipikir oleh awak kafirnya, nyon Nabi Muhammad nyo akan gebalah dendam. Zaman tengah Nabi Muhammad semayang di play unta, sahabat Nabi na yang dipoh, na yang disiksa. Le kan dalam sejarah Bilal bin Rabahan dipoh, na yang meninggal bahkan. Ketika Rasulullah berhasil di kota Madinah, kembali lagi ke kota Mekah yang bernama dengan tahun Fathul Mekah. Fathul Mekahnya adalah penaklukan kota Mekah. Gecok kota Mekah dipimpin oleh Rasulullah bak masanya. Orang yang pernah siksa Nabi nyoplung, na yang plung ulua kota Mekah, ka plung unta plung juga bagah. Tetapi gehoi le Rasulullah kono hana payah plung mandum-mandum awak katanya kalun puselamatkan. Islamnya adalah membawa kedamaian, bukan membawa kekacauan ke bagah. Maka bak masanya pun yang kaplung-plungnya yang pernah menyiksa Nabi berakan masuk kembali kepada agama Islam dan bergabung dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyan sedikit sejarah Nabi Muhammad supaya kita sampaikan kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, kepada keturunan kita, dan semoga kita bisa teladani beliau sedikit demi sedikit dan mencintai beliau. Kita ajak anak-anak kita untuk mencintai Nabi besar Muhammad. Di HP-HP, di media-media nyan baik sering tak pun nonton anak kita dan baik tak pun nonton laju. Lebih hebat tak putar selawut. Lebih hebat tak ingat kepada Nabi Muhammad, tak ingat kepada sejarah-sejarah Nabi. Baik sampai anak kita hana diturile sonan mak Nabi Muhammad, sonan ayah Nabi Muhammad, kiban sejarah Nabi Muhammad. Sejarah Nabi Muhammad perle kita tanamkan dalam kehidupan kita, juga dalam kehidupan anak-anak kita mandum. Sesungguhnya Nabi Muhammad menjadi penerang, sesungguhnya Nabi Muhammad menjadi pemersatu, sesungguhnya Nabi Muhammad menjadi idola segala-galanya. Coba nepikirkan, getanya senang kepada pemain bola, tetapi pemain bolanya hana pernah menolong getanya urang kiamat. Getanya senang kepada artis-artis yang nak bak sinetron, bak TV-TV, getanya tinggal bolehin taya katanya mandum, tetapi ingat atanya hana akan memberikan kesenangan getanya urang akhirat. Tetapi Nabi Muhammad segolong getanya lahi kagehoi nama-nama getanya mandum, ikhwani. Maka bawatnya Rasulullah negeri ikhwani. Mana ikhwani adalah ngen-ngelun. Maka truk sahabat lain, ya Rasulullah, pakan uronyo nuhai ikhwani. Kamu kan na sajandro Rasulullah pakan nuhai lom. Maka gekene Rasulullah, antum ashabi, menyatakannya sahabat lun, ikhwani kan kata-kata malum. Ikhwani adalah urung-urung yang udip setelah lun dan beriman ke lun lagi mateng nalun. Man ya'ishu ba'di wa amana bi. Urung-urung yang udip setelah meninggal lun, setelah wafat lun, dan urung yang beriman lagi mateng lun udip, nyo kagehoi kita yang mandum. Sebenarnya kagehoi kita yang mandum, ikhwani kita yang menyejaman urung merupakan Nabi gegen sahabat, menyegitanya adalah ikhwaninya adalah bermakna ngen, teman, nyembang gepu mulia katanya, gepegah katanya ngen Nabi. Gepegah katanya adalah syarikat daripada Nabi. Nya bahasa Melayu kan syarikat ikan ngen. Nyo cinta Nabi kepada katanya. Dan ingatlah ketika Rasulullah meninggal dunia, nyo heboh kata-kata Rasulullah. Yang pertama kata-kata Rasulullah, ummati. Katanya. Yang kedua Rasulullah mengatakan as-salah. Jaga sembahyang. Yang ketiga Rasulullah mengatakan an-nisa. Para perempuan nyamban geheili Rasulullah. Geheili Rasulullah umat, geheili Rasulullah untuk melakukan sembahyang. Dan yang ketiga yang sangat mulia yaitu an-nisa, geheili Rasulullah, wahai perempuan. Karena menyegat urineng akan ged nanggro.
Menyegel urineng akan gel segala-galanya, tapi menyebruk urineng akan bruk segala-galanya, akan bruk seluruh nagro. Nyan waktu Rasulullah wafat. Kemudian Rasulullah mengucapkan Rafiqul A'la. Pemana Rafiqul A'la? Lun akan kembali kepada Allah Ta'ala yang maha tinggi. Maka wafatlah Rasulullah pada urus Senin 12 Rabiul Awal tahun padu. Satu tahun. Jadi mati tahun padu. Jadi dalam sejarah menan lahir Nabi 12 Rabiul Awal urus Senin tahun gajah. Nya lahir Nabi. Kemudian hijrah Nabi juga 12 Rabiul Awal urus Senin Jid, dan meninggal Nabi juga 12 Rabiul Awal. Juga 12 Rabiul Awal urus Senin. Nyan tu menyegetanya merayakan kelahiran Nabi Muhammad pada 12 Rabiul Awal nyoman leboh perayaan kali kita lakukan. Teman merayakan maulidnya hanya mesti urus Senin adapun urus 12. Setiap waktu, setiap saat katanya bisa merayakan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berselawat kepada Nabi dan dengan mengingat sejarah-sejarah Rasulullah. Ya. Nyo. No matang yang bisa lu sampaikan, menyela dan sampaikan tu takut tua tolong. Lebih dan kurang dolake maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiban nak tanya jawab belum? Hana. Kadang pina nak tanya-tanya jik. Karena nyo tak yang orangnya. Pertama orangnya beda betul nak kalori. Nak pertanyaan. Ya. Ini di peruan ni. Jadi yang kali lu sampaikan hanya tentang Abu Lahab yang lu ke mana apa Nabi ya. Apa abuanya madua bahasa Aceh ya. Cuma menyaur Aceh menya apa nyan biasa adik urang ci. Adik menya abua abang. Maka menya terjadi salah tak pegah apa nabinya keliru bahasa mata. Kekeliru bahasa matang iaitu takkan Abu Lahab nya apa Nabi. Padahal sebenarnya kabutoi nya abua Nabi. Tapi dalam bahasa Arab menye adik ayah adapun abang ayah tetap ammun gekeun. Ammu Rasulullah. Paman daripada Rasulullah. Menye adik mak ataupun abang mak yang gekeun dengan khalun. Khalunnya nya adik mak gekeun khalun, menyetayong cik kan? Menyecik ya ubud, menyayang raya nyawa ada keun. Nya memang bahasa Aceh agak pekeun agak gepu beda. Antara yang raya dengan ya ubud gepu beda, tapi dalam bahasa Arab tetap gekeun dengan amun adapun paman. Paman. Jadi menyatakannya Abu Lahab apa Nabi nyan salah pada bahasa matang yang namun boleh pegah dalam bahasa Arab genyan adalah saudara daripada urunci agama Rasulullah. Kemudian berarti memang nak keliru, dia tak berarti abua Nabi. Adapun nak tanya yang lain-lain ilmu je sit nya hana mengkarat, nya kaum karat. Ini apa cara lo? Kabeh. Berarti punya kabeh kajiannya oleh lebih dan kurang lelaki maah tempatnya tanya matang sederhana, lelaki maah kalori katanya urangnya mungkin juga sederhana. Semoga Nabi berkah yang perle katanya mandum dan tanya yang kali tamu kanduri nebalah oleh Allah Taala dengan berlipat ganda. Niatkan kepada urang si katanya, niatkan kepada gurau-gurau katanya, niatkan pahala kepada seluruh saudara-saudara katanya yang kali tak berikan sedikit sedekah. Lalu ucapkan billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kau ri jo? Nak baca selalu lah mana? Cik baca selalu lah.